Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara terkasih, selamat jumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Rabu pekan pertama masa Prapaskah 25 Februari 2026. Bersama saya, Pastor Dan Klau OFM. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari kitab Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari dan saudara terkasih, dalam kitab Yunus yang baru saja kita dengar, kita melihat kisah kasih Allah yang memberi kesempatan kedua kepada orang-orang pilihannya. Setelah kegagalan dan pelarian sebelumnya, Tuhan kembali berfirman kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Ini menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak mudah menyerah terhadap hamba-Nya. Ketika kita jatuh atau menjauh, Tuhan tetap memanggil dan mempercayakan tugasnya kembali. Anugerahnya selalu lebih besar daripada kegagalan kita. Ketaatan Yunus membawa dampak besar. Pesan Yunus yang sederhana tentang hukuman yang akan diarahkan Tuhan membuat orang-orang Niniwe bertobat. Hal ini hendak menegaskan bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk disentuh Tuhan. Saat sabda Tuhan disampaikan dengan setia, Roh Allah sanggup menggerakkan perubahan yang nyata. Bahwa pertobatan sejati bukan sekadar kata-kata, tetapi tindakan nyata, berbalik dari jalan yang jahat dan meninggalkan kekerasan. Saudari dan saudara terkasih, kitab Yunus menampilkan hati Allah yang penuh belas kasihan dan maha rahim. Ketika melihat pertobatan manusia, Tuhan menahan hukuman yang telah dirancangkannya. Allah bukanlah Bapa yang menghukum,
melainkan Bapa yang merangkul kembali anak-anaknya. Di sini kita belajar bahwa selalu ada harapan bagi siapapun yang mau berbalik kepadanya. Belas kasih Tuhan membuka pintu masa depan yang baru bagi setiap orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudari dan saudara terkasih, semoga damai dan berkat Tuhan turun melimpah atas saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.